Nanti testimoni ya. Jadi ada tamu saya di sini, dia tinggal di sini 2 bulan. Sewa penginapan 2 bulan. Sewa penginapan 2 bulan di sini. Dia khusus naik kuda. Tiap hari naik kuda. Tiap hari naik kuda. Nah, dia bilang sama Pak Haji, saya di sini tinggal sendiri apa berdua sama anak saya. Kan dia punya anak 1 laki-laki. Saya bilang dibawa anaknya. Tapi anaknya bikin jengkel saya. Justru itu yang saya mau. Karena ayatnya habis gelap terbitlah terang. Anaknya bikin jengkel berarti kan gelap. Kesempatan mbaknya ngucap hajat. Mobil saya lunas tanpa bayar, tanpa cicil. Mobil saya di Penggadean ada yang lunasin. Mobil saya di Penggadean ada yang lunasin. Oh, jadi anak mesti dibawa. Kalau bisa dibawa yang bikin jengkel. Jadi kalau ibu, bapak punya mantan, kalau bisa kita bersyukur kesempatan itu habis gelap terbitlah terang. Ini kan enggak. Kita punya anak perempuan. Kadang banyak tuntutan ke kita, ke mamahnya. Mah, gini mah. Justru kita nggak boleh kecil hati. Justru pada saat dia nuntut anak perempuan, maunya apa? Misalkan maunya nikah, minta jodoh, atau minta modal usaha. Itu namanya kan gelap. Berarti udah mau terang dong. Jadi anak yang bikin gelap, Allah yang bikin terang. Kayak anak saya namanya Fauji. Waduh, luar biasa. Main air mulu. Akhirnya ucapan adalah doa. Fauji jangan main air. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Alhamdulillah saya punya Robicon. Nggak beli. Kalau beli berapa miliar. Yang ngasih siapa? Pak Sutan Soranda. Yang utangnya 150 miliar lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, dia hobinya apa Pak Sultan? Tiap hari dia naik kuda. Tiap hari ijab di atas punggung kuda. Tiap hari. Jadi kalau kemari kan harusnya dia ngobrol. Dia enggak ngobrol sama kuda. Ditepok-tepok leher kuda, diajak ngobrol. Utangnya 150 miliar. Sama ada satu lagi yang utangnya 200 miliar. Lunas. Ngobrol. Kalau kita kan enggak. Di sini malah ngobrol sama ibu yatim. Aduh. Janganlah Pak, jangan ngobrol sama ibu yatim. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang ada kalau diajak ngobrol ibu yatim, yang ada ujung-ujung minta dikawinin. Lunas enggak. Mendingan ngobrol sama kuda ya. Betul gak? Iya, jadi bapak dan ibu naik kuda sambil nepok-nepok. Boleh gak Pak Haji? Lah kan kuda kita banyak nanti di bawah tuh ngobrol. Nanti dituntun 5 kali puteran. Ya kasih duit dah, kasihan dia udah nuntun kan. Kalau gak nuntun alhamdulillah. Tapi kan bapak dan ibu masih baru kan. Iya, dia tuntun. Nah, alhamdulillah tamu saya namanya Pak Sutan Sondaranda. Alhamdulillah ngasih kita Robicon. Akhirnya kita punya Robicon. Nah, anak saya tetap aja, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Kan Robicon udah punya, Hummer belum. Saya sebut tuh Hummer. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 17 Agustus 2024 saya dikasih Hummer.
baru warna putih sama Mas Abi dan Mbak Lisa. Yang besok cair 200 miliar. Kemarin kan dia cair 500 miliar, setengah triliun. Cair lagi 90. Nah saya kemarin dikasih sama Mbak Lisa sama Mas Abi Hammer warna putih. Nah mau saya, bapak dan ibu bisa gak kalau lagi jengkel ngucap hajat? Ini enggak, bapak-bapak kalau kesel sama istrinya, ntar gue kawin lagi ya. Aduh. Jangan kata-kata itu yang diucap. Masa jengkel sama istri kita ngancemnya begitu, nanti gue kawin lagi ya sama Embe ya. Aduh, sama Embe. Aduh. Embe jangan disebut. Kalau bisa yang disebut apa? Onta. Papa kawin ya sama onta ya. Nah maksud saya, kalau kita lagi jengkel, bisa gak yang diucap yang positif? Apa aja? Cair 10 miliar, punya rumah 1000 meter, punya mobil 5 unit, nah begitu. Nah, alhamdulillah tamu saya yang riadoh di sini, nginep di penginapan di atas tuh yang warna putih. Jadi kalau ibu turun ke bawah, ibu lihat ke atas tuh ada gedung putih berderet tuh di atas, paling atas di atas joglo. Dia nginep di atas 2 bulan. Nah tiap hari dia ikut naik kuda. Sambil dia ngomong, mobil saya yang di Panggadean lunas, mobil saya ini Panggadean lunas, mobil saya yang di Panggadean ada yang lunasin, mobil saya yang di Panggadean ada yang lunasin, mobil saya yang di Panggadean ada yang lunasin, mobil saya ada yang di Panggadean ada yang lunasin, mobil saya di Panggadean ada yang lunasin. Alhamdulillah Pak, dilunasin. Nah, tamu saya ini dia pernah sakit yang disantet orang, yang di otaknya ada 7 paku, 6 paku ya. Ibu-ibu, tapi cantik. Nanti kalau testimoni kamu pasti ngaceng dah. Makanya cariin karet bentar ya. Karetin kontolnya. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, jangan lihat permasalahannya berat, tapi permasalahannya kecil. Kenapa Pak Haji ngomong begitu? Karena di Al-Quran ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murka itu kecil, utang kecil, tagihan macet kecil. Apalagi coba, istri ngambek minta beliin emas, berlian kecil. Begitu. Kita kan kadang istri minta beliin emas aja kita cemberut-cemberut. Janganlah. Istri minta duit, papa minta duit 100 juta. Buat apa sayang? Mau beli kripto. Kita langsung narik napas. Oh, 100 juta Mbak. Janganlah, kasih. Biar gimana tuh kan istri kita tercinta ya. Apalagi kripto lah, pastilah. Ini kita malah 100 juta buat beli kripto. Janganlah, disayang-sayang. Iya nanti dikasih ya. Berapa? 100 juta. Ya gitu. Kecil sambil makan. Berani gak bapak-bapak begitu ke istrinya? Kalau istrinya minta duit 100 juta buat beli kripto, dikasih gak? Hah? Bu, tuh Bu, dengerin Bu. Dengerin. Allah yang bayar. Sengaja Bu, memang saya pancing begitu Bu. Kalau nggak begitu dia nggak mau ya. Jadi nanti di rumah tinggal minta Ibu nagih ya. Berapa Bu? 100 juta buat beli kripto. Jadi maunya saya, istri mau minta, Papa, besok aku mau ke rumah mau ke rumahnya ibunya. Aku dikasih sangu. Kasih dah sangu. Kasih uang pegangan. Gak gede-gede mah, biar dia seneng. 2,5 juta aja dah. Ya nanti kalau udah di mobil tambahin lagi uang baru-baru. 2,5 juta lagi. Jadi 5 juta. Biar dia seneng. Mau ke rumah orang tuanya. Ini kita kadang enggak. Mau ke rumah orang tuanya, pamit sama suaminya. Papa pengen ke rumah mama, minta uang, kasih sangu.
Langsung kita ngapain ke sono-sono? Kemarin kan udah dari sono. Nggak boleh lah, kasih aja. Kasih sangu. Uang yang jelek-jelek kasih 2,5 juta. Uang baru-baru kasih 2,5 juta. Biar apa? Biar senyum. Karena senyumnya istri rezeki buat suami. Kita kadang enggak ya. Cemberut aja kalau istri minta, cemberut aja. Kalau begitu mendingan Bu, mukanya suami dibawa ke toko ban Bu, dispuring. Digadein. Janganlah. Waktu digadein. Nah, apa? Mandi pijit. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, maunya saya hari ini paksain gimana caranya Bapak dan Ibu harus hajatnya terkabul. Gimana caranya? Pokoknya maunya saya, Bapak dan Ibu hajatnya terkabul. Karena saya bersyukur ada tamu saya yang udah terkabul. Padahal meraktekin baru 7 hari. Dia cair 10 miliar. Baru 7 hari. Ya, ini orangnya nih. Maunya saya, ayo dong Bapak dan Ibu, kita lagi mau ke Dubai kan bareng. Plus dapat hadiah kan. Ya. Nih, bentar ya. Bentar aja. 10 miliar. Maunya saya setiap minggu. Maunya saya tiap bulan minimal. Ini kan Bapak dan Ibu lama bener. Apa yang sulit? Dari sifat 18 yang mana yang sulit coba? Mikir. Sekarang gede mikir apa gede terkabul? Gede terkabul dong. Mikir. Gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Nah. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, minggu ini harus terkabul. Harus cair 10 miliar. Ya, jadi kemarin berarti hari apa? Ya, jadi tamu saya, nih nanti saya bentar lagi nih. Jadi tamu saya kemarin dia bilang, Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah aku cair 10 miliar tambahan modal. Hal yang harus aku lakuin biar berkali-kali lipat apa Pak Haji? Saya belum sempat jawab. Dia udah japri lagi nih barusan hari ini. Padahal kemarin cair 10 miliar harusnya saya jawab ya. Saya nggak sempat jawab karena tamunya banyak banget. Nah hari ini barusan dia japri saya. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau dari 10 miliar agar dapat penghasilan 100 miliar itu gimana caranya Pak Haji? Gampang, nanti saya ajarin. Aku harus sedekah berapa ya Pak Haji? Saya bilang sedekahin aja 100 juta, ulangi lagi. Jadi waktu itu dia sedekah 100 juta waktu itu. Jadi buat mancing 10 miliar dia sedekah 100 juta. Baik Pak Haji, setiap kapan Pak Haji? Saya bilang setiap minggu berani gak? Bismillah ya Pak Haji. Jadi kemarin kan 10 miliar itu alhamdulillah ada orang kasih modal aku. Nah dia mau sedekahin 2,5% niatnya Pak Haji. Jadi 150 buat RDAY. Jadi 150. Jadi cair 10 miliar dia sedekahin 2,5%-nya. Jadi sekitar 150 RDAY. 100-nya buat di Madinah dan Mekah. Soalnya besok Senin aku mau berangkat umroh. Insya Allah. Misalkan minggu ini 150. Minggu besok 100. Nggak apa-apa ya Pak Haji. Bismillah. Nah ini kan yang baca saya. Saya maunya yang baca jangan saya. Iya dong. Biar nanti Bapak dan Ibu percaya. Kalau yang baca saya, bisa-bisanya Pak Haji. Ya jadi nanti coba nanti siapa yang baca nih. Jadi dia hari Minggu tanggal
22 Desember dia sedekah 100 juta. Jadi dia sedekah senilai makanan favoritnya dia 16.000. Dia makannya pakai ikan asin favoritnya dia. Nasi ikan asin kali 500 anak yatim kali 12 96 juta. Dia genepin jadi 100 juta. Alhamdulillah dia sedekahin tanggal 22 Desember. Nah, terus hari Seninnya dia japri saya, Pak Haji yang tadi jangan di share dong, malu. Pengen cuman Pak Haji aja yang tahu. Kalau nanti jadi dia malu. Kalau di RDI mah nggak ada malu, dia malu. Saya mah nggak ada malu ya. Orang yang sedekah dia ya. Saya transfer, saya apa? Saya forward, betul. Nah kemarin cair 10 miliar. Nah mau saya ilmunya sama, gurunya sama, masa cairnya beda. Dia cair, Bapak dan Ibu sampai sekarang belum cair-cair, gimana? Nah coba dong cair ya, gimana caranya? Harus cair. Nah nanti masnya yang baca aja nih. Nanti masnya baca, Alhamdulillah Pak Haji, Alhamdulillah aku cair 10 miliar. Nah coba bos, nih baca. Yang putih, nggak apa-apa yang putih sini. Ya baju putih, 501. Yuk baca nih. Kemarin, Assalamualaikum Pak Haji, nih pegang. Nah ke depan kamera. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah aku cair 10 miliar tambahan modal. Hal yang harus aku lakuin biar berkali-kali lipat apa ya Pak Haji? Ayo dong ke bawah. Bawah. Yang ini. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah aku cair 10 miliar. Terus baca lagi. Assalamualaikum Pak Haji, kalau dari 10 miliar tuh sampai ke bawah. Assalamualaikum Pak Haji, kalau dari 10 miliar agar mendapatkan penghasilan 100 miliar itu gimana caranya Pak Haji? Aku harus sedekah berapa ya Pak Haji? Ini jawab ya. Ya. Sedekah lagi 100 juta, ulangi lagi. Baik Pak Haji, setiap kapan Pak Haji? Setiap minggu, berani. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji kirimkan 10 miliar itu dari pemodal aku mau sedekahin 2,5%, niatnya Pak Haji. 150 buat RDAY, 100-nya buat di Madinah dan Mekah. Soalnya besok Senin aku mau berangkat umroh insya Allah. Misal minggu ini 150, minggu besok 100, nggak apa-apa ya Pak Haji? Bismillah. Itu belum saya jawab, ya kan? Ya. Udah saya jawab belum? Belum. Pada orang mau sedekah 150, tapi karena tamunya banyak. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Nah mau saya, ini udah ada yang pecah telur. Ini udah ada yang pecah telur. Kemarin ada 2 orang, nyaris pecah telur. Udah kurang dikit lagi. Dia baru cair 5 miliar. Nah coba Bapak dan Ibu berani gak dipaksa ini meraktekin ilmu ini? Ya, jadi sehari berapa kali sholat tobat? 18 kali. Dari 18 kali sholat tobat, yang mana yang dominan? Tambah 10. Misalkan gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Berarti gundah 10, gelisah 10, murung 10, sedih 10, ngeluh 10. Jadi berapa tuh? 50 tambah 18. Jadi berapa? 68 kali sholat tobat. Nah nanti Bapak dan Ibu praktekin. Pak Haji, ada gak sih orang besar di Indonesia yang udah terkabul meraktekin ilmunya ini? Namanya penulis buku Magnet Rezeki. Siapa namanya? Pak Nasrullah. Pak Nasrullah punya utang 21 miliar. Dia tiap hari sholat tobat 57 kali. Kalau nggak percaya coba lihat di bukunya deh. Dia tiap hari sholat taubat 57 kali Pak Nasrullah. Kalau kita berapa tadi? 68 kali. Banyakan mana? Banyakan kita. Tapi kan udah terbukti tuh cair 10 miliar. Berani? Nah
saya mau Bapak dan Ibu. Terus kedua, yang cair kita kumpulin. Kita berangkat ke Dubai. Kita liburan ke Dubai. Mau gak liburan ke Dubai? Nah, kalau yang meraktekin istrinya, suaminya blow on, gak apa-apa. Istrinya aja yang meraktekin. Nanti kalau terkabul, suaminya juga dibawa. Lumayan bawa si blow on. Buat jagain koper. Kita akan kurang orang. Buat nenteng-nenteng koper. Ya, jadi ibu, nanti kalau memang ibu yang meraktekin terkabul, suami dibawa ya. Karena kita butuh orang buat nenteng-nenteng koper. Hah? Portir. Ya abis nggak ada orang gimana? Kan nggak ada yang gratis di muka bumi ini. Kencing aja bayar 2.000. Nah, begitu juga bapak. Kalau ibunya blow on, bapak aja yang meraktekin. Ya, kalau bapak terkabul, tetap istri kita bawa. Buat apa Pak Haji? Jagain jemuran celana dalam. Bapak kalau nonton YouTube saya sambil senyum-senyum nggak? Pasti. Oh iya? Sambil tiduran sambil nonton itu. Oh iya, terus bapak ketiduran. YouTube nonton bapak. Awalnya bapak nonton YouTube, lama-lama YouTube nonton bapak. Ya jadi gini, bapak dan ibu, apa? Kadang-kadang sampai diomelin sama istri udah malam tidur, bangunnya susah gitu. Iya, gampang banguninnya. Nanti alat kelamin dikasih korek api. Ya, jadi gini, Bapak dan Ibu, hari ini saya mau Bapak dan Ibu kalau memang bisa pulangnya pagi, nggak sibuk waktunya, coba paksain ijab kabul sambil naik kuda. Sambil, udah, enak gak? Dituntun apa lepas sendiri? Nggak dituntun, lama-lama lepas sendiri dong. Ya, lama-lama lepas sendiri. Kebolong, ajak ngobrol. Oh iya. Alhamdulillah pas lagi kesini. Pas madep, oh nggak mantatin. Pertama saya datang mantatin, terus saya duduk sama yang jaga tadi sebentar, terus madep lagi, langsung saya nyamper. Iya, ajak ngobrol ya. Jadi tamu saya yang ngasih saya Robicon itu kalau kesini hobinya cuman naik kuda sama ngobrol sama bolong. Hobinya itu aja. Saya bilang, bos ngobrol sama gue, banyak orang antri. Enggak lah Pak Haji, udahlah Pak Haji antri, saya mau spesial aja naik kuda, ijabnya di atas punggung kuda. Tapi hasilnya bos, utangnya 150 miliar lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Tepuk tangan dong. Dan saya dikasih mobil Robicon. Sampai hari ini mobilnya ada. Kalau Mas Abi membalisa kasih saya Hummer. Nah, mau saya yang hadir di sini kita nggak beda-bedain. Apakah ibu atau bapak? Apakah cantik atau ganteng? Apakah muda atau tua? Karena pasien kita nggak ada yang muda. Semuanya kadaluarsa semua. Saya nyari pasien muda susah banget. Yang umur 16 tahun, 17 tahun, mahasiswa nggak ada pasien saya. Semuanya udah expired semua. Ah? Iya, susu expired. Enggak lah, sesuai dengan. Nah, hari ini kita dengerin testimoni. Testimoni dari Mbak siapa namanya? Mbak Ayu. Jadi kita testimoni dari Mbak Ayu. Nanti Mbak Ayu cerita lagi yang sakit kepalanya, yang ada pakunya. Terus nanti lanjut Mbak Ayu baru aja tadi terkabul, alhamdulillah baru aja terkabul, mobilnya lunas di Penggadean tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah mau saya ini buat micu Bapak dan Ibu harus terkabul. Kalau yang tadi cair 10 miliar karena dia sibuk, jadi kita belum sempat dia panggil untuk testimoni. Tapi kan tadi Bapak udah baca ya, cair 10 miliar. Mau saya kita nanti berangkat ke Dubai-nya bulan Februari. Jadi harus mau berapa aja yang cair. Yang cair ada 1.000 orang, ya 1.000 orang kita berangkat. Suami istri, keluarga, anak, mantu, cucu. Mau gak? Mau. Iya, anak, mantu, cucu liburan ke Dubai. Yang terkabul ya.
Nah kalau yang terkabul cuma 2, ya 2 orang doang. Yang bapak dan ibu nganterin sampai bandara. Habis gimana? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki bisa terkabul. Tadi barusan terkabul. Masa bapak dan ibu cuma penonton, nggak mau meraktekin. Orang nggak pakai syarat kok. Syaratnya cuma sholat taubat doang. Bebas mau jam berapa aja sholat. Tapi kan cair 10 miliar. Nah nanti kita senang-senang di Dubai. Ya 18 kali sholat taubatnya 18 kali ya. Bisa kan? Bisa. Harus bisa. Kita kan mau liburan Februari sebelum Ramadan. Ramadan bulan apa? Ya dah kira-kira pokoknya sebelum Ramadan kita ke Dubai bareng-bareng. Kita sepakat naiknya pesawatnya bisnis. Jangan ekonomi. Kalau ekonomi kakinya sempit pegelinu. Jadi kita naik bisnis ya. Iya, kita naik bisnis. Sholat itu 18 rakaat atau 18 gimana? 2 kali 18. Salat taubatnya 18 kali, 1 salat taubat, 2 rakaat, 1 salam. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Baru 1. Yang kedua gelisah. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. Nah kalau gundahnya kita dominan, gundahnya 10 kali. Betul? Kalau gelisahnya dominan, gelisahnya berapa kali? 10 kali. Terus begitu sampai di nomor 5. Pak Haji saya nggak dapat kertas gini, nanti dapat semuanya dikasih. Plus dapat centong. Nah mau saya yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, jangan ditinggal. Kan itu pondasi kita. Ini bonus aja kok, bonus. Sambil senang-senang. Hah? Udah mulai tadi malam. Berapa kali? Nah, yang dominan mana? Sifat kamu yang dominan? Nah, tapi kan kamu ada ngeluh juga. Saya lihat muka lo muka ngeluh. Nah, mana ngedumel di sini? Ada gak ngedumel? Ngeluh ya? Oh iya. Ya jangan. Tambah lagi 10. Bapak dan ibu saya mau, kalau memang seminggu ini gak cair 10 miliar, pasti ada yang kelewat. Nah di itu lagi, dilihat lagi mana nih, introspeksi diri. Oh ketus, kadang kita suka ngomong ketus. Pada saat istri minta duit 100 juta, kita ngomongnya ketus. Gak boleh dong. Harusnya bilang iya mah, iya. 100 juta papa buat beli kripto. Iya. Iya sayang, iya. Untung waras istrinya. Bersyukur nih yang punya istri dia ya. Namanya juga istri kadaluarsa begitu ya. Iya, udah expired ya. Stok lama. Limited edition. Nah, mau saya dari 18 yang mana sih yang dominan? Oh, ada 5 kali 10, berarti 50 tambah 18. Jadi 68. Kalau Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki, dia 57 kali setiap hari. 57 kali. Nah kita agak lebih dikit deh, 68. Gak apa-apa kan? Tapi kan setiap bulan cair 10 miliar tunai. Tanpa kerja, tanpa dagang, tanpa bikin pabrik, tanpa. Nah maunya saya, Pak Haji emang dasarnya apa sih Pak Haji? Ini aja yang diomongin. Di surat Nuh ayat 10, 11, 12 saya rangkum ayatnya. Tulisannya begini Pak. Kalau kamu mau kaya raya tajir melintir,
Ayatnya begitu. Kalau kamu mau kaya raya tajir melintir, datanglah kepadaku, kata Allah, dengan mohon ampun. Jadi nggak ada kata ikut multi level marketing, nggak ada. Ini ikut MLM, aduh gubrak. Ngapain Pak? Udah ikut ilmunya Allah aja. Kalau kamu mau kaya raya tajir melintir, datanglah kepadaku, mohon ampun. Gitu. Ini malah dagang. Ini malah jual aset. Janganlah, aset jangan dijual. Bisa? Nah, hari ini kita dengar Mbak Ayu testimoni dari yang pertama kepalanya disantet bisa sembuh. Lanjut testimoni yang hari ini terkabul, utangnya di penggadaian, mobilnya digadein, ada yang lunasin sehingga mobilnya besok dia mau ambil dari penggadaian, dia mau bawa ke RDAY. Tepuk tangan dong untuk Mbak Ayu. Di sini, Pak.